Untuk nilai Z sendiri yaitu X0 min X bar per sigma akar dari 1 plus 1 per N. Diketahui N-nya ini yaitu Z 0,1. Untuk P-nya ini P dikali min Z alfa dibagi 2 kurang dari Z kurang dari Z alfa dibagi 2 sama dengan 1 min alfa. Akibatnya, jika menggunakan pernyataan probabilitas dengan Z statistik di atas dan ditempatkan X0 di tengah pernyataan probabilitas, kami memiliki peristiwa berikut yang terjadi dengan probabilitas 1 min alfa, yaitu X bar min Z alfa per 2 sigma akar dari 1 plus 1 per N kurang dari X0 kurang dari X bar plus Z alfa per 2 sigma akar dari 1 plus 1 per N. Next. Akibat dari perhitungan interval prediksi diformalkan sebagai berikut. Untuk distribusi normal, pengukuran dengan mean mu yang tidak diketahui dan varians yang diketahui sigma kuadrat, interval prediksi 1 min alfa persen dari observasi di masa mendatang X0 adalah seperti rumus berikut, di mana ZA dibagi 2 adalah nilai Z yang meninggalkan luas alfa per 2 ke kanan. Contohnya yaitu, karena penurunan suku bunga, First Citizen Bank menerima banyak pengajuan KPR. Sampel 50 pinjaman hipotek baru-baru ini menghasilkan jumlah pinjaman rata-rata $257.300. Asumsikan deviasi standar populasi $25.000. Untuk pelanggan berikutnya yang mengisi aplikasi hipotek, temukan interval prediksi 95% untuk jumlah pinjaman. Solusinya yaitu prediksi poin dari jumlah pinjaman pelanggan berikutnya adalah X bar sama dengan $257.300 dengan nilai Z di sini yaitu Z 0,025 yaitu 1,96. Oleh karena itu, interval prediksi 95% untuk jumlah pinjaman di masa mendatang adalah seperti rumus berikut yang memberikan interval $207.812,43 dan $306.787,57. Interval prediksi memberikan perkiraan yang baik untuk lokasi pengamatan di masa mendatang, yang sangat berbeda dari perkiraan nilai rata-rata sampel. Perlu dicatat bahwa variasi dari prediksi ini adalah jumlah dari variasi yang disebabkan oleh estimasi mean dan variasi dari satu observasi. Untuk distribusi pengukuran normal dengan mean yang tidak diketahui dan varians yang diketahui sigma kuadrat, interval prediksi 100 dikali 1 min alfa persen dari pengamatan di masa mendatang untuk X0 sendiri yaitu seperti rumus yang ada di bawah, di mana T alfa per 2 adalah nilai T dengan V sama dengan N-1 derajat kebebasan yang meninggalkan luas alfa per 2 ke kanan. Batas prediksi atas berlaku dalam kasus di mana fokus harus ditempatkan pada pengamatan besar di masa depan. Kekhawatiran atas observasi kecil di masa depan membutuhkan penggunaan batas prediksi yang lebih rendah. Batas atas diberikan oleh X bar plus T alfa S akar dari 1 plus 1 per N dan batas bawah oleh X bar min T alfa S akar dari 1 plus 1 per N. Contoh soal yaitu seorang inspektur daging telah memilih secara acak 30 bungkus 95% daging sapi tanpa lemak. Sampel menghasilkan rata-rata 96,2% dengan standar deviasi sampel 0,8%. Temukan interval prediksi 99% untuk kesederhanaan paket baru. Asumsikan normalitas. Solusinya yaitu untuk V-nya yaitu 29 derajat kebebasan, T 0,005 yaitu 2,756. Oleh karena itu, interval prediksi 99% untuk pengamatan baru X0 yang adalah seperti
rumus berikut yang direduksi menjadi 93,96 dan 98,44. Penggunaan batas prediksi untuk deteksi outlier. Interval prediksi menghasilkan batas yang mencakup observasi tunggal di masa mendatang dengan probabilitas 1 min alfa jika berasal dari populasi tempat sampel diambil. Akibatnya, metodologi untuk deteksi pencilan atau outlier melibatkan aturan bahwa observasi adalah pencilan atau outlier jika berada di luar interval prediksi yang dihitung tanpa menyertakan observasi yang dipertanyakan dalam sampel. Akibatnya, untuk interval prediksi contoh yang tadi itu, yang daging tadi, jika bungkus daging baru diukur dan kekendurannya berada di luar interval, observasi tersebut dapat dipandang sebagai pencilan atau outlier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, untuk selanjutnya yaitu tolerance limit. Salah satu metode untuk menetapkan batasan yang diinginkan adalah dengan menentukan interval pada proporsi pengukuran yang tetap. Ini paling baik dimotivasi dengan memvisualisasikan situasi di mana kita melakukan pengambilan sampel acak dari distribusi normal dengan mean mu dan varian sigma kuadrat yang diketahui. Jelas batas yang mencakupi 95% populasi pengamatan adalah mu kurang lebih 1,96 sigma. Ini disebut interval toleransi dan memang cakupannya dari 95% pengamatan terukur adalah tepat X bar kurang lebih KS. Intervalnya adalah variabel acak dan oleh karena itu cakupan proporsi populasi menurut intervalnya tidak tepat. Akibatnya interval kepercayaan 100 1 min omega persen harus digunakan karena X bar kurang lebih KS. Tidak dapat diharapkan untuk mencakup proporsi yang ditentukan sepanjang waktu. Untuk distribusi pengukuran normal dengan mean mu yang diketahui dan deviasi standar yang tidak diketahui sigma. Contoh, dengan informasi yang diberikan, temukan interval toleransi yang memberikan batas 95%, dua sisi pada 90% distribusi paket daging sapi tanpa lemak 95%. Asumsikan data berasal dari distribusi yang kira-kira normal. Solusinya, N sama dengan 30, mean sampel 96,2% dan deviasi standar sampel 0,8%. Menggunakan X bar kurang lebih KS sama dengan 96,2 kurang lebih 2,14 kali 0,8. Kami menemukan bahwa batas bawah dan atas adalah 94,5 dan 97,9. Kami 95% yakin bahwa kisaran di atas mencakup 90% pusat distribusi, 95% paket daging sapi tanpa lemak. Perbedaan antara confidence interval, prediction interval, dan tolerance interval. Untuk confidence interval, yaitu rentang antara dua nilai di mana nilai suatu sampelnya tepat berada di tengah-tengahnya. Nilai sebuah confidence interval dapat dinyatakan dengan kemungkinan atau probability. Berapa sampel dalam 100 kali pengambilan sampel, nilai population mean sesungguhnya akan masuk dalam sebuah rentang sampel mean. Contoh, 95% dari confidence interval artinya jika saya mengambil 100 sampel, maka kemungkinan 95 sampel saya akan mencakup nilai populasi mean sesungguhnya. Selanjutnya itu prediction intervals, yaitu interval terkait dengan variabel acak yang belum diamati dapat diterapkan jika penting untuk menentukan batas pada suatu nilai. Yang terakhir ada tolerance interval. Tolerance interval yaitu selang statistik di mana
dengan berapa tingkat kepercayaan proporsi tertentu dari populasi sampel jatuh. Lebih khusus lagi, interval toleransi 10 kali pi persen per 100 kali 1 min alfa memberikan batasan di mana setidaknya proporsi tertentu P atau populasi jatuh dengan tingkat kepercayaan tentu 1 minus alfa. Metode untuk membangun interval toleransi yang tidak bergantung pada bentuk distribusi yang mendasari batas toleransi non-parametrik dinyatakan dalam pengamatan terkecil dan terbesar dalam sampel kami. Two-side tolerance limits atau batas toleransi dua sisi. Untuk distribusi pengukuran apapun, batas toleransi dua sisi ditentukan oleh pengamatan terkecil dan terbesar dalam sampel pengukuran N, di mana N ditentukan sehingga seseorang dapat menegaskan dengan keyakinan 100 kali 1 min gamma persen bahwa setidaknya satu proporsi 1 minus alfa dari distribusi disertakan di antara ekstrim sampel. Untuk sampel yang diperlukan, nilai gamma dan 1 minus alfa yang dipilih, misalnya jika gamma sama dengan 0,1 dan 1 minus alfa sama dengan 0,95, kita harus memilih sampel acak dengan ukuran N sama dengan 130 agar 99% yakin bahwa setidaknya 95% distribusi pengukuran disertakan di antara ekstrim sampel. Hal-hal yang menentukan ukuran sampel N sedemikian rupa sehingga proporsi pengukuran tertentu terkandung di antara ekstrim sampel. Batasan semacam itu disebut batasan toleransi atau batasan toleransi satu sisi. One side tolerance limit atau batas toleransi satu sisi. Untuk distribusi pengukuran apapun, batas toleransi satu sisi ditemukan oleh pengamatan terkecil dan terbesar dalam sampel berukuran N, di mana N ditentukan sehingga proporsi 1 minus alfa dari distribusi akan melebihi pengamatan terkecil lebih kecil dari yang terbesar dalam sampel. Ukuran sampel yang diperlukan sesuai dengan nilai Y dan 1 minus alfa yang dipilih. Oleh karena itu, ketika gamma sama dengan 0,05 dan 1 minus alfa sama dengan 0,70, kita harus memilih sampel dengan ukuran N sama dengan 9 agar 95% yakin bahwa 70% distribusi pengukuran kita akan melebihi pengamatan terkecil dalam sampel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya dari kelompok pertama. Mungkin ada temennya yang mau bertanya dulu tentang apa itu prediction dan toleransi limit. Temennya dulu ya yang nanya, kalau bisa ada pertanyaan dong, biar aktif kelasnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini temennya udah pada paham semua. Belum Bu, masih mencerna Bu. Ya, kalau masih mencerna silakan ditanyakan Randy. Belum ada Bu. Atau saya random biar ada yang nanya. Sekarang kan jam 14.28.
NIM belakangnya 28 ada nggak di kelas ini? Bentar. NIM belakangnya 28 ada nggak? Oh, nggak ada ternyata. Oh, NIM belakangnya 29 ada. Mungkin Mbak Nabila Karina Dewi, silakan bertanya, Mbak. Mbak Nabila. Karin, Mbak Nabila Karina. Kalau nggak ada, gantian saya yang nanya ke kelompoknya Mbak Aisyah sama Mbak Haifa. Di tolerance limit itu kalau nggak salah ada tabel dari buku Walpole yang perlu dipahami, tabel A.7. Mungkin Mbak Haifa atau Mbak Aisyah bisa menunjukkan contoh soal yang dan juga bagaimana cara membaca tabelnya. Kira-kira. Silakan Mbak Haifa dan Mbak Aisyah. Bisa ditunjukkan contoh soal tolerance limit yang perlu membaca tabel A.7 di buku Walpole. Mungkin tabelnya juga bisa ditampilkan. Sebentar, Bu. Ya. Sambil temannya yang lain ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, saya kasih soal yang banyak loh. Janganlah, Bu. Ya, biar kalian belajar.
Bu, maaf ini tabel yang mana ya Bu ya? Saya sama Haifa mungkin kelewatan buat tabelnya. Saya nggak nemu soalnya. Bu, maaf ini eh, tabel yang mana ya Bu ya? Mungkin saya sama Haifa Oh, kelewatan gitu. Jadi tabel yang belum A, tahu. tabel yang A07 bentar. Ini sambil ada pertanyaan dari Mbak Nabila. Apakah ada hubungan antara toleransi limit dan interval probabilitas? Interval probabilitas atau interval prediksi ya Mbak Nabila? Saya baca di Wikipedia, Bu, ada hubungannya sama interval Oh, probabilitas. oke. Oke. Iya, berarti apakah mungkin bisa dijawab dulu yang pertanyaan Mbak Nabila? Sambil saya share tabelnya. Tabelnya yang ini. Jadi untuk interval probabilitas dan toleransi limit itu setahu yang kita tahu itu cukup berhubungan karena interval toleransi bisa dilihat sebagai versi statistik dari interval probabilitas. Dalam kasus parameter yang diketahui, interval toleransi 95% dan interval prediksi 95% adalah sama. Jika kita mengetahui parameter pasti suatu populasi, kita akan bisa menghitung rentang di mana proporsi populasi tertentu berada. Gimana Nap, menjawab enggak? Oke. Sepertinya sudah menjawab pertanyaan Mbak Nabila. Kalau yang tabel ini gimana? Bisa dilihat di tabel paling belakang ya, di appendix A kalau nggak salah.
Oke, ini Zoom user. Cara mengetahui kalau soalnya pakai tabel one side sama two side gimana ya? Oke, Mas, sebentar. Pak Randy. Iya, dari Randy. Bu, maaf karena saya sama Haifa cari materinya belum sampai sini, Bu. Jadi kita juga masih kurang paham. Yang mana ini? Ya, yang tabelnya ini, Bu. Cuma sedikit aja sih yang kita cari. Oh gitu, oke. Jadi masih belum terlalu paham. Kalau yang dari Mas Randy, bisa jawab?
Iya. Bentar. Kalau yang pertanyaan Mas Randy gimana, Mbak Haifa, Mbak Isya? Kurang paham, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, ada temennya yang mau tanya lain? Tadi pertanyaan Randy ditampung aja. Sekalian saya yang jelasin di akhir. Ada pertanyaan lain? Cukup, Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada, terima kasih Mbak Haifa dan Mbak Isya, bisa ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya Mbak Haifa dan Mbak Isya. Saya mau menambahkan sedikit materinya. Sebentar, saya masang ini dulu. Oh ya, udah bisa. Saya izin share screen ya. Jangan lupa minggu depan waktunya kelompok 2 ya, yang presentasi. Kelompok 2 ada, kelompok 2 ada Mbak Elsa dan Mbak Erni. Materinya tentang estimasi rataan. Oke. Nah, jadi untuk kalau dari saya rangkum, sebentar ada yang chat. Oke, kalau bisa saya rangkum, prediction interval ini dibagi dua ya. Untuk yang pertama adalah ketika variansi populasi atau nilai sigma diketahui. Jika variansi populasi atau nilai sigma diketahui, maka kita bisa menggunakan distribusi Z atau distribusi normal. Makanya di sini yang jadi sorotan adalah rumusnya adalah nilai Z. Nah, ini akan dijelaskan, kenapa ada rumus seperti ini akan dijelaskan lebih lanjut minggu depan oleh Mbak Erni dan Mbak Elsa tentang estimasi rataan. Nah, jadi ketika populasi variansinya diketahui, untuk sebuah distribusi normal, pengukuran yang mengikuti distribusi normal dengan mu rataan populasi tidak diketahui, tapi variansi populasi diketahui, satu min alpha prediction interval, jadi tingkat kepercayaan ya. Ini adalah namanya tingkat kepercayaan. Sedangkan alpha adalah kesalahan tipe 2.
Kesalahan tipe 2 kan tipe 1 dan tipe 2 nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bab hipotesis. Kayak gitu. Prediction interval untuk observasi di masa depan atas X0 adalah rumusnya ini. X bar, ini berarti rataan sampel ya. Min Z alpha per 2 kali sigma, dan ini. Jadi contohnya, First Citizen Bank menerima banyak pengajuan pinjaman. Lalu dia ambil sampel 50 pengajuan pinjaman dengan rata-rata pengajuannya $257.300 USD. Nah, diasumsikan populasi standar deviasinya, berarti sigmanya ya. Sigmanya adalah 25.000. For the next customer who fills out a mortgage application, untuk customer di masa depan, tentukan prediction interval 95%-nya. Nah, ini kan udah jelas ya, ini ada X bar-nya, ini ada sigmanya, dan ada satu min alfanya. Tinggal dimasukkan. Ini, terus tahu dimasukkan aja ke rumusnya. Ada N-nya juga, N-nya kan 50 ya. Nah, 1,96 itu dapat dari mana? 1,96 dapat dari sini. Areas under the normal curve. Jadi, 95% itu kan gini, kalau di gambar kurva normal, ada batas atas, ada batas bawah. Di mana di sini 95%. Berarti kalau dibagi rata, di kanan adalah 2,5%, dan di kiri adalah 2,5%. Nah, karena si distribusi normal ini sifatnya pencerminan, kayak distribusi T, jadi batas atas sama batas bawah itu nilai Z-nya itu plus minus. Nah, kalian tinggal cari di sini 0,025 itu ada di mana? Ternyata 0,025 itu ada di, ayo di mana ya? 0,025, nah ini. Di minus 1,96. Maka di sini Z bawahnya adalah minus 1,96, Z atasnya adalah 1,96. Kayak gitu. Makanya di sini diambil 1,96. Kayak gitu, ini minus, ini plus. Tinggal dimasukkan aja. Akhirnya dihitung ketemu batas atas dan batas bawahnya adalah sekian. Maka untuk prediksi di masa depan, loan-nya adalah berkisar di $207.812 sampai $306.787. Sampai sini ada pertanyaan bagaimana cara membaca tabel Z dan bagaimana memasukkan ke rumusnya? Rumusnya nggak usah dihafal ya, karena kita semua tahu ujiannya akan open book. Jadi percuma kalian buang-buang waktu untuk menghafalkan rumus. Yang perlu kalian lakukan adalah memahami rumusnya. Gimana? Ada pertanyaan? Bu, boleh diulang lagi 1,96 ini dapat dari mana, Bu? Boleh. Jadi, ini kan diketahui bahwa tingkat kepercayaannya adalah 95%. Mana soalnya? Ini ya. Temukan 95% prediction intervalnya. Nah, ini kan 95% itu di tengah-tengah. Jadi, ini kan gambar distribusi normal. Ada batas atas, ada batas bawah. Nah, 95% di tengah. Berarti kan untuk di pinggir-pinggir sini sisa 5% kan total. Kalau dibagi rata kan 2,5 sama 2,5. 2,5% kalau didesimalkan kan 0,025. Ya kan? Nah, kalian lihat di tabel Z. Di dalam tabel ini, angka 0,025 ada di mana? Ternyata kan ada di sini kan? Ini. Nah, angka probabilitas 0,025 itu berarti ada di minus 1,9 ditambah 0,06. Minus 1,19 ditambah 0,06. Jadi barisnya ditambah kolomnya. Sama dengan, 1,9. Bukan 1,19. Minus 1,19, minus 1,96.
Nah, karena distribusi normal ini sifatnya simetris, otomatis kalau batas di kiri minus 1,96, maka otomatis batas di kanan 1,96. Makanya di sini 1,96 yang dimasukkan. Kalau minus yang dimasukkan, nanti minus ketemu minus jadi plus kan, malah makin gede nilainya. Jadi yang ini minus 1,96, yang ini plus 1,96. Kayak gitu. Gimana? Apa cukup Ya, jelas? jelas, Bu. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya di standar deviasinya ada kuadratnya itu namanya apa, Bu? Kenapa? Gimana? Sorry. Kalau misalnya kan standar deviasi kan nambangnya gitu sih. Terus kalau misalnya ada Nah, kuadratnya itu namanya apa? itu varians. Oh, variansi. Jadi variansi. Cara nyari variansinya apa, Bu? Kalau misalnya di soal Kak kita. Tinggal standar deviasi dikuadratkan. Oh, oke. Udah, gitu aja. Kalau cari diketahui variansi, nggak diketahui standar deviasi, ya tinggal di akar. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Bu, mohon maaf, mau nanya yang tadi 1,96 itu minus 1,96-nya sama 1,96-nya itu dimasukkan ke rumus semua atau dipilih salah satu aja? 1,96, ambil yang positif aja, dimasukkan ke sini. Berarti selalu ambil yang positif aja, Bu ya? Ya, karena di sini lambangnya udah negatif. Nanti kalau negatif, kamu masukin yang negatif kan jadi besar, jadi positif kan? Oh iya ya. Negatif Makasih. kali negatif kan jadi positif. Hmm. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke prediction interval untuk variansi populasi yang tidak diketahui. Nah, sebenarnya rumusnya sama aja. Cuman ceritanya karena dia sigmanya atau populasi standar deviasi atau populasi variansinya nggak diketahui, kita pakainya S atau punyanya sampel, standar deviasinya sampel kan. Nah, karena sigmanya tidak tahu, maka di sini diganti pakai distribusi T. Bukan distribusi Z. Selain sigma diganti S, Z-nya, nilai Z-nya diganti T. Jadi sebenarnya sama aja ya rumusnya. Bedanya kalau populasinya nggak diketahui, pokoknya ke belakang, kalau populasi tidak diketahui, variansi populasi tidak diketahui, udah pasti pakai distribusi T. Kalau variansi populasinya diketahui, itu pasti pakai distribusi Z atau normal. Kayak gitu. Rumusnya sih sama sih, tinggal diganti T sama S-nya aja. Ini contohnya ya. Jadi ada seorang inspektor, orang quality control dari daging, memilih 30 pak dari lean beef. 95% dari 95% lean beef. The sample resulted in a mean, rataan sampelnya adalah 96,2%, sedangkan standar deviasinya 0,8%. Perlu diketahui di sini persen ini adalah satuan, bukan persen yang kayak pecahan gitu. Nah,
tentukan 99% prediction interval for the lineage of new pack. Kayak gitu. Tinggal dimasukin aja. Kan ketahuan ya. N-nya 30. Terus habis itu X-bar-nya 96,2. Ini kan rataan sampelnya. Terus standar deviasi sampelnya 0,8. Tinggal dimasukin. Nah, 2,756 tahu dari mana? Tahu dari si tabel distribusi T. Nah, sama. T kan mirip normal ya. Ini ada batas atas, ada batas bawah. Nah, di tengah-tengah ini adalah 99%. Otomatis di kanan kiri ini sisa 0,5% dan 0,5% kan? 0,5% kan berarti 0,005. Iya nggak ya? Oh iya benar. Iya ya? 0,5% sama dengan 0,005. Nah, kalian cari di sini. Yang alfanya 0,05 dan V-nya, ingat ya, derajat kebebasan adalah N-1. Maka 30-1. Sama dengan 29. Kalian cari alfa 0,005, V-nya 29. V29 alfa 0,005. Ini sini 29. Nah, ini 2,756. Makanya di sini nilai T-nya adalah 2,756. Sehingga intervalnya, prediction interval ke depannya, kalau kita ngambil daging, itu berkisar di 93,96 sampai 98,44%. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ini mirip ya sama yang sebelumnya, hanya distribusinya aja yang dipakai beda. Otomatis tabelnya juga beda. Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Ada pertanyaan kalau yang lain? Apa sudah cukup jelas? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke toleransi limit. Limit toleransi atau batas toleransi. Ini cara baca tabel T, paham nggak ya? Udahan? Nah, jadi untuk pengukuran berdasarkan distribusi normal dengan rataan yang tidak diketahui dan standar deviasi yang tidak diketahui juga, toleransi limit itu dihitung dari X bar plus minus KS. Ini rumusnya ya. Di mana K itu ditentukan dari 100 dikali 1 min gamma persen confidence dan given limit contain at least proporsi 1 min alpha dari measurement. Nah, kalau di tabel itu sudah diketahui 1 min alpha itu ada 3, 0,9, 0,95, 0,99. Kenapa ada 3 ini? Karena ya ini yang paling sering digunakan. Gamanya juga ada 2, ada 0,05, ada 0,01. Nah, tadi Randy nanya bedanya two side sama one side itu gimana? Itu tergantung dari soalnya. Dia mintanya batas toleransinya batas atas aja, batas bawah aja,
atau batas atas dan batas bawah. Kalau dia mintanya batas atas aja, maka akan jadi one side sisi kanan. Kalau batas bawah aja, dia akan jadi one side sisi kiri. Tapi kalau dia batas atas dan batas bawah mintanya, maka akan jadi two side. Ini, dua ekor, dua sisi. Kayak gitu, Randy. Jadi tergantung di soalnya mintanya seperti apa. Oh, berarti nanti kalau misalnya one side, misalnya minta yang batas bawah, nanti tinggal ganti min aja. Iya, betul. Karena balik lagi kan distribusi normal itu sifatnya simetris ya. Tinggal plus minus aja. Kalau ke atas berarti plus, kalau bawah minus. Angkanya sih harusnya sama. Makanya di sini X bar plus minus KS. Dimana kalau misalnya batas atas aja adalah X bar plus KS. Kalau batas bawah akan jadi X bar min KS. Makanya kenapa di sini plus minus. Gitu, Randy. Ibu. Kalau dua side berarti ya balik lagi. X bar ini X bar min KS. Yang di sini X bar plus KS. Tolerance limitnya. Gitu. Nah, ini consider example 9.8. Dengan informasi yang diberikan, tentukan interval toleransi two side. Di sini udah jelas ya, dia mintanya two side ya. Dengan 95% bounds on 90% of the distribution packets of 95% lean beef. Assume the data came from an approximately normal distribution. Nah, dari example 9.8 yang ini ya, diketahui kan rataannya 96,2%. Udah ketemu nih X bar-nya. Standar deviasinya S-nya juga udah diketahui kan. N-nya juga udah diketahui 30. Nah, tinggal kita cari K-nya. K-nya itu, bentar. K-nya 2,14. Loh Bu, kok bisa K-nya 2,14? Karena gamanya adalah 0,05 dan satu min alfanya adalah 0,09. Kayak gitu. Kebalik nih. 0,9, sorry. Soalnya ini ya, 90% of the distribution packets. Ini adalah satu min alfa. Sedangkan ini adalah gamanya. Satu min gamma. 95% adalah satu min gamma. Berarti, gamma. Di mana gamma adalah berarti 1 min 0,95. Sama dengan 0,05. Nah, untuk gamma 0,05, 1 min alfa 0,9, N-nya 30 diketahui K-nya 2,14. Makanya tinggal dimasukin aja. Akhirnya ketemu batas atas dan batas bawahnya adalah 94,5 dan 97,9. Kayak gitu. Jadi dibaca ya ini dari pengertiannya untuk nilai kepercayaan 1 min gamma dan proporsi 1 min alfa. Makanya di sini kenapa kok 1 min alfanya di 90%. Sedangkan kepercayaannya adalah 95%. Oke. Ada pertanyaan? Batas atas sama batas bawahnya dapat 94,5 sama 97,9 itu dari mana, Bu? Ini dimasukin ke rumus ini. Batas atasnya kan berarti 96, kok kehapus ya. 96,2 ditambah 2,14 dikali S-nya berapa? 0,8. Batas bawahnya 96,2 dikurangi 2,14 dikali 0,8. Akhirnya didapat angkanya segini. Gitu. Oke, paham, Bu. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada tugas ya. Bentar. Saya buka buku dulu.
Tugasnya di buku soalnya. Tugasnya latihan soal aja. Bentar. Jangan lebih susah dari contoh soal ini, Bu. Enggak lah harusnya. Bentar ya. Jangan dikumpulin hari ini lagi, Bu. Enggak. Dikumpulin minggu depan. Maksudnya sebelum kelas. Ah, 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 ah. Bentar ya. Ini aja. Empat soal aja ya. Tapi bentar. Oh ini. Ini ya tugasnya 9.14, 9.15, 9.19, dan 9.20. Kalian kerjakan di kertas, di foto, nanti dikumpulkan di e-learning seperti biasa. Oke? Ada pertanyaan? Soal di ibu gitu ya, Bu? Benar, soal di buku. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan, tanggal 19. Tugasnya paling lambat hari Minggu, tanggal 18 jam 23.59 ya. Masih ada seminggu. Paling juga kalian ngerjain hari Jumat atau Sabtu. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di materi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.